Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam tausiah Ramadan. Upgrade hati di bulan suci. Semoga sahabat edukasi semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Sahabat edukasi, dalam kesempatan ini kita akan berbagi tentang keutamaan ibadah sahur. Sahabat edukasi, pada saat sahur memang itu momen yang sangat nikmat ketika tidur, ketika mungkin kita masih lelah, capek, banyak tugas, sehingga terasa malas untuk bangun. Nah, padahal di waktu itu adalah banyak sekali keistimewaannya yang akan sayang sekali ketika kita lewatkan. Apa saja? Yang pertama adalah membuat fisik menjadi kuat. Sahabat edukasi, ketika makan sahur, kita tentu akan memasukkan beberapa makanan ke dalam tubuh kita. Dan itu akan memenuhi kebutuhan gizi, dan untuk 14 jam ke depan perut kita akan kosong, lambung akan kosong. Sehingga apabila kita lewatkan kesempatan sahur, tentu cadangan zat gizi di dalam tubuh kita akan berkurang. Bahkan beberapa akan mengalami dehidrasi. Nah, oleh karena itu, ketika sahur, manfaatkan untuk makan. Walaupun dengan kurma, sereal, ataupun makanan kesukaan lain yang bergizi, supaya fisik menjadi kuat menjalani ibadah selama hampir 14 jam perut kita kosong, lambung kosong. Nabi juga berpesan, barokah makan sahur jelas menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Nah, jadi itu adalah hal yang sayang ketika kita lewatkan, karena fisik kita nanti bisa kuat, belajar bisa semangat, aktivitas harian tidak terganggu ketika sahur terpenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian keistimewaan yang kedua, ibadah sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Sahabat edukasi tentu akan senang sekali apabila ada yang memuji, lalu bilang, oh cantik ya mbaknya, wah ganteng masnya, atau wah bagus banget prestasinya, atau wah keren, cakep deh karyanya, atau rajin misalnya. Tentu kita akan senang dipuji oleh orang lain. Ini yang memuji kita sesama manusia. Masya Allah, ketika kemudian ini yang memuji adalah Allah dan malaikat. Luar biasa, kita dipuji oleh Allah dan malaikat. Nah, kapan itu? Yaitu saat waktu sahur. Jadi amazing ya, amazing banget. Dan itu akan sayang kalau kita lewatkan. Nabi bersabda, makan sahur, makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkan, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan malaikat bersolawat pada orang yang sedang ibadah sahur. Ya, jadi eman sekali kalau kemudian waktu ini kita lewatkan karena Allah, malaikat sedang memuji kita. Sahabat edukasi, keistimewaan yang ketiga, waktu sahur itu adalah mustajab, waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi di setiap kita ini tentunya ada kan yang namanya hajat,
yang namanya keinginan, proposal hidup ya. Ada yang ingin sukses, ada yang ingin lancar terhadap pelajarannya, lulus dengan nilai yang baik, lalu bisa membahagiakan orang tuanya. Lalu juga ada yang mungkin kepingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi apalagi Pak Lurah atau wali kota bahkan dan sebagainya. Namanya cita-cita ya. Nah, proposal hidup atau cita-cita ini mari kita sampaikan kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan takdir setiap manusia. Dan Allah membuka lebar-lebar kepada hambanya yang ingin minta di saat waktu sahur. Jadi momen yang pas ini sayang sekali kalau sahabat edukasi lewatkan. Habis sahur jangan langsung nonton bola, atau mungkin chatting, atau mungkin kegiatan lain yang mungkin kurang bermanfaat. Nah, manfaatkan habis sahur, habis makan sahur, kan belum azan subuh misalnya. Yuk, mari kita bermunajat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar apa yang menjadi cita-cita kita kemudian Allah kabulkan. Nabi bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang minta padaku akan aku beri, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta, memohon. Kemudian Allah insya Allah akan mengabulkan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, wabil khusus sekarang di bulan Ramadan. Di dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah berfirman yang artinya, yaitu orang yang sabar, yang benar, taat, menafkahkan hartanya, dan mohon ampun di waktu sahur. Itu ya, sahabat edukasi. Kemudian apa keistimewaan berikutnya? Yang keempat adalah menteladani sunnah Nabi. Jadi dengan melakukan ibadah sahur, sesungguhnya kita menteladani apa-apa yang dicontohkan Nabi. Semua kita kan ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir, di akhirat nanti. Kita ingin berbaris bersama beliau. Nah, oleh karenanya apa-apa yang menjadi sunnah Nabi, mari kita mencoba untuk mengikutinya. Baik, sahabat edukasi, yang kelima, dengan ibadah sahur ini pembeda antara kaum muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau di dalam puasa ini kita kan harus ada sahur gitu ya. Nah, kalau di Yahudi dan Nasrani itu tidak ada perintah untuk sahur. Mereka juga puasa, tapi tidak ada perintah untuk sahur. Jadi semoga dengan kita memahami bagaimana keutamaan ibadah sahur, kita bersemangat untuk bangun walaupun rasa capek, rasa lelah, ngantuk dan sebagainya mengganggu, tetap semangat mengingat keistimewaan yang tadi ya dari ibadah waktu sahur. Saya akhiri untuk tausiah pada kesempatan ini. Beli es degan ke Wonoasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.